Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat positif, selamat datang di channel Good Vibes, tempat dimana kita saling menguatkan, saling berbagi inspirasi, saling menebar kebaikan satu dengan lain. Dengan cahaya Islam sebagai penuntun bagi diri kita, mari kita bangun semangat dan raih impian sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita akan melanjutkan dari perjalanan Rasulullah, dari sejarah hidup beliau, dari suri tauladan yang telah beliau berikan. Setelah unta-unta korban disembelih, terbesarlah keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Tidak sulit bagi pemuka Quraisy itu untuk mencarikan pendamping hidup bagi putranya. Dari segi fisik, Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan pemikirannya tak perlu diragukan lagi. Sedangkan dari sisi keluarga, nasab Abdullah semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Dengan semua ini, sepertinya tidak akan sulit bagi Abdul Muthalib untuk menjatuhkan pilihannya pada putri siapapun yang ada di kota Mekah. Mungkin hanya wanita bodoh saja yang akan menolak lamaran pemuka Quraisy itu. Meskipun demikian, Abdul Muthalib tidak mau sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Lu'ay memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muthalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan zina. Semua ini diberlakukan secara ketat karena sang kakek yakin bahwa kelak dari anak cucunya akan ada yang menjadi nabi. Wasiat itu dipegang teguh oleh Abdul Muthalib. Untuk itulah beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putranya. Terlebih Abdullah putra bungsu yang sangat dia sayangi. Abdul Muthalib tahu betul kepribadian dari putra yang satu ini. Sekali beliau memilih, tentu Abdullah tidak akan pernah menolaknya. Karena itulah beliau benar-benar memeras otak ketika memilihkan calon istri untuk putranya tersebut. Pimpinan kaum Quraisy benar-benar tidak ingin salah pilih. Sekali keliru tentu akan mengakibatkan kekecewaan bagi putra mahkotanya tersebut. Bagi Abdul Muthalib, kekecewaan Abdullah adalah tusukan perih tepat ke hulu hatinya dan tak akan mudah untuk diobati. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muthalib. Pilihannya jatuh kepada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor pemimpin klan Zuhrah bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Bersama putranya, Abdul Muthalib segera berangkat ke perkampungan klan Zuhrah. Dalam kunjungan lamarannya, Abdul Muthalib tidak hanya melayangkan satu lamaran. Putri Wahab, saudara kandung dari Wahab yang telah memasuki usia nikah, juga mendapatkan lamaran untuk beliau nikahi sendiri. Singkatnya, sekali berangkat beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Dua lamaran yang dialamatkan oleh salah satu orang ini diterima dengan baik oleh Wahab maupun Wahab. Siapa yang tidak akan menerima lamaran seindah itu? Sekali mengiyakan, Wahab akan memperoleh menantu seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Saat itu pula kewajiban Wahab untuk mengasuh Aminah akan pindah pada seorang laki-laki rupawan bernama Abdullah. Sosok pria idaman yang tak perlu diragukan lagi akan kemuliaannya. Ini adalah hari paling bertuah dalam sejarah hidup dua keluarga pembesar klan Zuhrah tersebut. Lamaran Abdul Muthalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Seolah tergulung angin padang pasir dan entah menguap di mana. Setiap orang sibuk mengukur keutamaan yang terdapat pada sosok Abdul Muthalib dan putra-putranya. Sulit bagi masyarakat Mekah untuk menilai siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang usia Abdul Muthalib jauh lebih tua dari Abdullah. Namun kakek Nabi yang dikenal rupawan itu tetap tampak gagah dipandang mata. Bahkan beliau tampak beberapa tahun lebih muda dari usianya. Celoteh demi celoteh dalam rangka menyambut hari pernikahan kedua orang tersebut menyimpulkan Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib.
Gegap gempita menyeruk kota Mekah tatkala dua orang mempelai laki-laki berjalan menuju rumah calon mertua. Semua orang keluar rumah untuk menyaksikan pernikahan pemimpin mereka. Berdiri berjajar rapi di depan rumah seperti hendak menyambut pasukan perang yang berhasil memukul mundur tentara musuh. Abdul Muthalib dan Abdullah berjalan tenang, semakin menambah wibawa mereka berdua. Rombongan mempelai laki-laki itu bertemu dengan Lailatul Adawiyah, saudara perempuan Waraqah. Waraqah yang saat itu masih beragama Nasrani pernah berkata pada Laila bahwa dari suku Quraisy akan lahir seorang nabi. Di kalangan agama Kristen telah masyhur kabar akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa putra Maryam. Sebagai orang Kristiani yang taat, Waraqah sangat rajin mempelajari kitab-kitab kuno agama tersebut. Dari kitab-kitab itulah akhirnya Waraqah menemukan sebuah catatan yang menerangkan ciri-ciri nabi terakhir. Pernyataan Waraqah ini terus terngiang dalam pikiran Laila. Wajar, tatkala ia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah, dia berpikiran bahwa mungkin inilah ayah dari calon nabi yang diutarakan oleh Waraqah. Tanpa mempedulikan berpuluh-puluh pasang mata yang menatap padanya, Laila mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. Abdullah, engkau hendak pergi kemana? Mungkin ini adalah pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang. Bukankah tanpa harus bertanya pun, sebenarnya ia tahu kalau Abdullah hendak menuju pelaminan bersama ayahnya. Bukan karena kekonyolan Laila tiba-tiba menghentikan Abdullah. Hal itu dipicu oleh keinginannya agar dia bisa merenggut sebuah cahaya yang diyakininya sebagai pancaran kenabian dalam diri putra Abdul Muthalib itu. Aku hendak pergi bersama ayah, jawab Abdullah. Abdullah, jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor unta. Tiba-tiba Laila berkata belak-belakan seolah inilah kesempatan terakhirnya untuk merangkul apa yang diinginkannya. Keterbukaan Laila tak membuahkan apapun. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, aku selalu mengikuti kehendak ayahku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jawaban itu mengakhiri perbincangan Abdullah dengan Laila. Beliau lantas melanjutkan perjalanan menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang dituju, Abdullah kembali dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mur al-Khasimiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Peramal tersebut tanpa malu-malu ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak kalah seronok dari Laila. Hal itu dipicu dari keyakinan bahwa Abdullah inilah calon ayah dari nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya, tutur dari Fatimah binti Mur tadi. Mendengar hal itu, Abdullah menjawabnya dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu? Padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya. Begitulah jawab Abdullah. Begitulah sikap beberapa orang wanita yang memang mengetahui kelebihan Abdullah luar dalam. Namun mereka harus dikejari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya pada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Hari itu di usianya yang ke-18, beliau mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah. Mengakhiri masa lajangnya dan siap dengan tanggung jawab barunya, sesuai dengan adat Quraisy, setelah akad Abdullah bermalam di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Menjelang hari keempat, barulah Aminah diboyong Abdullah menuju bahtera rumah tangga barunya. Pasangan muda ini sungguh menyejukkan siapapun yang melihatnya. Seorang perempuan cantik terbungkus etika bangsawan bersanding dengan pria nan rupawan. Kecantikan dan kemulaian budi Aminah menciutkannya di perempuan-perempuan yang pernah mendambakan Abdullah. Memaksa wanita-wanita Jazirah Arab meninggalkan keinginan mereka untuk bersanding dengan Abdullah yang kini telah menjadi suaminya. Akad nikah Abdullah membuyarkan impian setiap pria yang hendak memetik bunga desa Bani Zahra itu, menutup kesempatan bagi semua orang yang hendak mengintip keanggunan Aminah mendidik putra-putrinya. Sungguh keduanya menciptakan sebuah pemandangan terelok yang pernah ada di kalangan kaum Quraisy, membuat iri setiap orang tua yang belum juga mendapatkan menantu bagi putra-putrinya. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Abdullah juga berprofesi sebagai pedagang. Kini setelah menikah dengan Aminah, ia lebih meningkatkan perjalanan dagangnya.
Kehidupannya harus dirubah, tanggung jawabnya semakin berat dan harapan hidupnya makin nyata. Keberadaan Aminah di sisinya menambah semangat untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itulah tak lama setelah menikah, Abdullah mohon izin untuk pergi berdagang ke Syria dan Palestina. Inilah perjalanan dagang pertama Abdullah untuk mengais rezeki setelah menikah dengan Aminah. Pengalaman pertama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga barunya. Beberapa waktu setelah keberangkatan suaminya, Aminah yang sedang tidur merasa seolah didatangi seorang lelaki tak dikenal. Sosok yang sama sekali tidak pernah ia lihat. Laki-laki dalam mimpinya itu tiba-tiba menegurnya. "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" tanya laki-laki itu. Aminah waktu itu belum merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Perutnya masih seperti biasa. Berat badannya juga tidak bertambah. Satu hal yang ia rasa aneh, haidnya berjalan tidak normal. Semua itu belum diyakininya sebagai tanda-tanda kehamilan. Maka dengan cepat Aminah menjawab bahwa dirinya belum mengandung. Namun jawabannya langsung ditepis oleh pria itu. "Sesungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini. Ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir, maka engkau akan melihat ada cahaya yang menerangi kerajaan Kerah Syria. Dan ketika dia sudah lahir, maka berilah nama Muhammad." Masya Allah. Kabar ini mengagetkan Aminah yang membuatnya terharu. Tak terbayangkan olehnya kalau sebentar lagi ia akan dipanggil ibu. Kehampaan rumahnya akan segera mencair dengan tangis bibir mungil si buah hati. Kedua telinganya harus segera disiapkannya untuk mendengar celotehan-celotehan lugu dari anak pertamanya. Tentu Aminah harus segera memberitahu suaminya bahwa setiap pulang kerja ia akan segera disambut tangan mungil buah kasih sayang mereka berdua. Mungkin yang sangat ingin dilihat Aminah adalah ekspresi wajah suaminya ketika ia mengabarkan itu semua. Suami mana yang tak bahagia mendengar berita seperti itu? Seringkali ketika mendengarnya, muka mereka merah mendengar pria pujiannya datang melamar. Beberapa hari kemudian, Aminah langsung memberitahu saudara-saudara perempuannya tentang kedatangan laki-laki yang tak dikenal itu. Meskipun Aminah telah memberitahu keluarganya, tapi ia belum sempat membicarakan pada suaminya. Keinginannya untuk memberitahu Abdullah harus ia tangguhkan karena suaminya sedang pergi menjalankan bisnis bersama beberapa pedagang Quraisy. Di lain pihak, begitu rombongan berhasil menjual barang-barang dagangannya di daerah Gaza, Palestina, mereka segera kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit cukup parah hingga tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Beliau akhirnya beristirahat di Madinah dan mendapatkan perawatan dari paman-pamannya, tepatnya di kediaman Bani Adi bin Najjar. Melihat kondisi Abdullah yang cukup parah, rombongan terpaksa meninggalkan beliau di Madinah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. "Di mana Abdullah?" sambut Abdul Muthalib melihat rombongan datang dari putra kesayangannya. "Dia sedang sakit dan saat ini beristirahat di Madinah di tempat Bani Adi bin Najjar," jawab rombongan tersebut. Begitu mendengar berita tersebut, pemuka Quraisy itu segera mengutus Haris, putra sulungnya, untuk menyusul Abdullah. Ketika ia sampai di sana, adiknya telah wafat dan dikebumikan di pemakaman An-Nabirah. Terpaksa Haris pulang dengan mengabarkan berita duka kepada Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Menumpahkan kenyataan pahit bagi Aminah yang tengah mengandung buah hatinya, menyayat batin Aminah yang belum sempat memberitahu akan kehamilannya pada suaminya yang kini telah pergi selamanya. Tak pernah beliau bayangkan, ternyata pamitan untuk pergi berdagang itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua.